Kalau kalian cinta produk dalam negeri, buktikan dengan membeli laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel MTS ID. Oke, hari ini senang sekali kita kedatangan sebuah laptop yang mungkin berada di kelas entry levelnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena rata-rata laptop Windows bergaransi resmi, kemudian layar 14 in berada di angka 3 juta rupiah. Nah, ini adalah laptop 14 in yang berada di angka 2 jutaan. Nah, kenapa saya katakan di 2 jutaan? Karena dia start di harga 2 jutaan hingga mendekati 3 jutaan karena tersedia beberapa varian dari yang hanya versi DOS tanpa OS hingga versi dengan Windows 11 original. Ini dia Advanced Soulmate. Oke, bagi teman-teman yang cinta produk dalam negeri, mungkin inilah saatnya kalian untuk memilih produk laptop dari Advanced. Nah, kenapa demikian? Karena pertama kali kami menggunakannya, kami memiliki pengalaman yang sangat menarik sekali. Tanpa mengira bahwa laptop ini di luar ekspektasi kami, karena dengan harga 2 jutaan kami sudah pasrah bahwa laptop ini mungkin dari build quality, kemudian tampilannya mungkin seadanya, tapi ternyata tidak. Karena ketika kami menggenggam laptop ini, memang feel-nya sudah solid walaupun bahannya dari plastik polikarbonat. Mungkin satu hal keluhan yang agak kami rasakan saat kami menggunakan laptop ini hanya pada bagian layar yang menurut kami sangat terasa kualitasnya kelas bawah. Sisanya semuanya mungkin sama dengan laptop 3-4 juta rupiah untuk feel penggunaannya. Nah, kemudian experience-nya juga sama persis. Oke, kita masuk ke sisi form factor. Untuk panjangnya ini berada di angka 32 cm. Kemudian ya untuk panjangnya, sehingga bezel kanan kirinya sangat tipis. Kemudian untuk tingginya berada di 23 cm dan ketebalan 22 mm atau 2 cm. Jadi memang sedikit lebih tebal daripada laptop 14 in kebanyakan. Tapi untuk panjangnya saya rasa ini sangat bezel sekali untuk sisinya, sehingga ya tadi rata-rata kalau laptop 14 in yang jadul itu berada di 34 hingga 35 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke layar. Nah, mungkin ini adalah bagian yang minusnya dulu ya. Minusnya di layar, karena layarnya 14 in, panelnya TN. Mungkin bagi yang terbiasa menggunakan layar Full HD ataupun dengan panel IPS, melihat ke sini mungkin mata kalian agak gimana gitu, agak kurang enak. Tapi bagi yang untuk pemula mungkin tidak akan terkejut dengan kualitas layarnya. Ini mampu mengakomodir semua pekerjaan kalian. Kemudian karena panelnya TN, sehingga sudut yang jelas hanya saat kita berada menghadap langsung dengan layar. Ketika sudutnya angle sudah ke samping, mungkin layarnya agak sedikit bias ya. Namun ini bagus karena buat teman sebelah tidak bisa menyontek ataupun melihat apa yang sedang kita kerjakan. Tadi berkat bezel tipis ya. Nah, ini dia bingkainya menjadi tampilnya lebih menarik. Di sisi atas bezelnya mungkin lebih tebal sedikit. Nah, di sini uniknya dia memiliki kamera webcam sebesar 2 megapiksel yang dilengkapi shutter kamera. Jadi ketika ya seperti khasnya laptop Lenovo, dia punya shutter kamera untuk privasinya. Nah, di sisi bawah bezelnya lumayan tinggi nih, ada tulisan Advanced. Oke, secara keseluruhan tampilannya sudah oke. Dalam paket pembelian dia sudah dilengkapi ini ya untuk pelindung layarnya, sehingga membuatnya semakin tampak reflektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke sisi jeroan. Nah, ini dia SKU-nya. Menariknya dia telah menggunakan SKU kekinian, walaupun versi terendahnya dari Celeron, yaitu Intel Celeron N4020 yang memiliki konfigurasi dual core dual thread ya, 1,1 GHz up to turbo boost clock 2,8 GHz. Ini biasanya ditemukan di laptop 3-4 jutaan. Nah, Asus, Lenovo, HP yang seri terbawah, juga Zyrex seri terbawahnya menggunakan prosesor ini. Ini prosesor saya rasa sangat menjembatani untuk laptop murah dengan performa yang sangat mumpuni, terutama untuk
penggunaan Office, browsing, dari nonton ini sudah lebih dari cukup. Kemudian dia ditandem RAM 4 GB ya, RAM 4 GB dengan speed 2400 mHz. Dia sodium dia bisa dilepas dan masih punya satu slot lagi. Jadi dia dual channel. Keren nggak? Laptop 2 jutaan dual channel. Kemudian nah di sini untuk operating sistemnya ya, varian yang ada di depan kita ini ada varian yang sudah Windows 11 Home original secara pre-install. Nah, jadi kelasnya agak mahalan ya daripada yang basic di angka 2 jutaan. Nah, 2 jutaan lebih sedikit. Dia Windows 11 Home, kemudian dia ditandem dengan, nah di sini ini kita masih ragu ya karena ada beberapa informasi bahwa yang tipe SSD itu untuk laptop Advanced SolMed di harga dengan kapasitas 256. Namun ini yang kita gunakan adalah yang 128 GB. Namun yang saya rasakan kok ini seperti performa SSD entry level ya, karena sangat gesit sekali. Berdasarkan hasil Crystal Disk Mark kita mendapatkan bahwa speednya berada 308. Saya rasa ini saya agak ragu ya, karena biasanya beberapa eMMC itu biasanya mempunyai speed di angka 200-an. Ini di angka 300-an. Kemungkinan ini adalah memang SSD. Namun memang versi yang entry levelnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sisi keyboard. Nah, keyboardnya di sini sangat wow. Experience yang kita rasakan sangat keren sekali. Bisa dilihat looksnya keren, mewah. Ketika logo Advan di sini kita tutup, nah mungkin teman-teman agak bingung ini apa ya? Sekilas seperti keyboardnya Infinix, mirip sekali dengan keyboard Infinix. Dia memiliki key travel yang besar dengan tombol on off berada di pojok kanan atas. Nah, dia sudah kekinian sekali, minus backlight keyboard. Jangan pernah berharap di laptop 2 jutaan ada backlight keyboard, karena dengan quality dan experience yang sudah ada, ini sudah melebihi ekspektasi kami. Kemudian yang selanjutnya ada di sisi bawah. Nah, di sisi bawah sini touchpadnya berukuran besar ya. Ini di pembelian sudah ada pelindung plastik, namun saya rasa ini kalau tidak dilepas sangat mengganggu sekali. Nah, kemudian untuk klik kiri dan klik kanannya tidak ada jenda berbeda. Dia mengenali beberapa sentuhan sidik jari, jadi dia bisa digunakan untuk scroll up and down dengan menggunakan 2 jari. Bisa kita lihat ini untuk scroll up, scroll down. Nah, walaupun kurang responsif, namun not bad lah untuk penggunaannya. Untuk zoom out dan zoom in juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya untuk konektivitas dia dibekali oleh WiFi. Cuma WiFi saya kurang tahu, saya kurang yakin, mungkin ini belum WiFi 5. Kemudian untuk Bluetooth-nya pun masih Bluetooth seri 4 bukan seri 5. Nah, namun not bad lah, pokoknya konektivitas tetap bisa terjaga. Untuk konektivitas selanjutnya port-portnya di sisi kiri laptop terdapat Kensington Lot, kemudian combo jack audio 3,5 mm, kemudian ada USB tipe A ya 3.0, kemudian 2.0. Selanjutnya di sisi kirinya, sisi kanan laptop terdapat untuk port charger ya. Chargernya di sini untuk menenagai baterai 5000 mAh ya. Jadi ini dia chargernya. Chargernya di sini menggunakan output 12 volt, 2 ampere, 24 watt ya. Oke, sudah lumayan. Kemudian di sebelahnya ada USB 3 seri 3 lagi ya, 3.0. Kemudian ada HDMI, USB tipe C. Ya, benar sekali, USB tipe C. Jadi minusnya di sini, namun tidak menjadi masalah berarti, portnya tidak ada RJ45 LAN ya. Kemudian juga tidak ada untuk card reader maupun micro SD card reader, tapi tidak masalah, bisa menggunakan kabel data kalaupun kalian ingin memindahkan data melalui handphone. Terdapat dual speaker ya, speakernya menghadap ke bawah. Kemudian kualitasnya memang menurut kami kurang bagus, namun jangan pernah untuk komplain. Oke, secara keseluruhan laptop ini sangat mumpuni sekali buat teman-teman pelajar SD, SMP, SMA untuk kebutuhan non multimedia kelas berat ya, ataupun desain grafis ataupun video editing. Ini sudah menjembatani, apalagi program pemerintah Merdeka Belajar. Mungkin laptop ini saya rekomendasikan untuk digayat oleh pemerintah. Oke, sisi belakang saya lupa. Ya, ini terakhir ya, sisi belakang. Nah, ini yang membuat tampilannya juga sangat kece badai. Nah, tampilannya ini dengan bahan polikarbonat senada dengan sisi depannya berwarna grey. Nah, ini
sangat keren sekali ya. Apabila logo Advan ditutup, mungkin orang akan bingung ini laptop apa? Apakah ini Huawei, Infinix dan lain-lain? Infinix tentu tidak lah. Yang jelas ini mungkin secara sekilas ini dikira laptop Huawei. Oke, sekian short review kami ya. Itu bukan review panjang lebar. Kami ingin menandakan bahwa ingin menyampaikan bahwa laptop ini memiliki kualitas yang sangat bagus sekali di rentang harga 2 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.